Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di saung abah. Hidup mewah dengan bergelimang harta seakan menjadi tujuan hidup setiap orang pada saat ini. Namun tidak semua orang mampu mencapainya, terlebih bagi yang terlahir dari kalangan masyarakat bawah. Hal ini memang tidak mudah diwujudkan oleh kebanyakan orang yang justru kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hariannya. Tapi tentu sangat mudah diwujudkan bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi, terlebih bagi seorang raja atau kepala negara tentunya. Namun ternyata tidak semua kepala negara hidup mewah, bahkan ada di antaranya yang sangat miskin. Bahkan harus berjualan di pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Seorang pemimpin dunia selalu dikaitkan dengan kemudahan dan gaya hidupnya yang cenderung mewah dengan semua fasilitas yang tersedia untuknya. Namun tidak demikian halnya dengan Presiden Uruguay yaitu Jose Mujica. Alih-alih kemewahan justru ia memilih hidup sederhana di rumah pertaniannya yang reot. Selama dirinya menjabat menjadi Presiden Uruguay dari Maret 2010 hingga 2015, ia justru memilih menyumbangkan gaji pribadinya untuk rakyat kurang mampu. Gaya hidupnya yang sederhana menarik perhatian dan sangat menjadi sorotan dunia, hingga membuatnya mendapat julukan presiden termiskin di dunia. Hingga hari ini Jose Alberto Mujica Chordano, demikian nama lengkapnya, menyumbangkan 90% dari gajinya untuk amal secara pribadi. Seperti dikutip The New York Times pada Kamis 5 Desember 2022, gaji Mujica sebagai presiden adalah $12.000 atau 116 juta rubel sebulan saat itu. Dia hanya mau menerima gaji sebanyak $800 atau 7,7 juta rubel, yang hampir sama dengan pendapatan rata-rata per kapita di Uruguay pada saat itu sebesar $775 atau 7,5 juta rubel. Sebagai Presiden Uruguay pada tahun 2010, Jose Mujica harus melaporkan kekayaannya yang diketahui hanya sebesar $1.800 atau 17,4 juta rupiah. Jumlah yang tidak banyak itu pun didapat hanya berasal dari sebuah mobil tuanya, Volkswagen Beetle 1987. Selama masa kepresidenannya, Mujica juga menolak tinggal di istana kepresidenan. Ia lebih memilih tinggal di rumah peternakan di pinggiran Montevideo bersama istrinya. Mereka tidak memiliki anak, namun ada seekor anjing berkaki 3 bernama Manula yang selalu bersama menemani hari-hari mereka. Jangan bayangkan ada sekompi pas pampres berjaga seperti pada umumnya presiden, karena rumah Mujica hanya dijaga oleh 2 orang polisi dan beberapa anjingnya, termasuk Manula. Jangan pula membayangkan memiliki kepala pelayan atau juru masak kepresidenan yang biasa melayani dan memasak seperti layaknya rumah kepala negara. Jose Mujica dan istrinya juga bekerja sendiri tanpa pembantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk juga mengelola lahan pertaniannya dengan menanam bunga krisan untuk dijual ke pasar. Maklum saja karena pekerjaan asli Mujica adalah seorang petani. Keputusannya untuk membantu masyarakat banyak daripada meningkatkan gaya hidup pribadinya sebagai presiden. Itu dilakukan karena keadaan Mujica berasal dari keluarga yang sulit. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang sulit, jangankan untuk gaya hidup memenuhi kebutuhan hidup harian saja sulit. Atas dasar itu ia tidak mau merubah gaya hidupnya kendati status sosialnya berubah sebagai seorang presiden. Ketika Jose Mujica berumur 5 tahun, ayahnya meninggal dalam kondisi keluarganya sangat kesulitan dengan uang. Sebagai anak kecil yang kurang beruntung saat itu, dia harus prihatin dengan kondisinya. Dan Mujica kecil pun harus bekerja sebagai pengantar barang ke toko roti setempat. Menurut catatan biografi tokoh dunia, pada tahun kediktatoran Uruguay, yaitu sekitar tahun 1970-an dan 1980-an.
Muhika adalah anggota kelompok gerilya Tupamaros yang tertembak 6 kali dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Sebagai seorang tahanan politik, dia dibebaskan pada tahun 1985. Dari lingkungan yang keras inilah yang mempengaruhi Muhika terhadap pandangan dan gaya hidupnya. Begini tuturnya, "Saya disebut presiden termiskin, tapi saya tidak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan selalu menginginkan lebih. Ini hanya tentang kebebasan. Jika Anda tidak memiliki banyak keinginan, maka Anda tidak harus menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja seperti budak untuk memenuhinya. Sehingga dengan begitu Anda memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain." Sebelum menjadi presiden, Muhika pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan pada tahun 2005 hingga 2008. Kemudian akhirnya ia menjadi senator. Jose Muhika adalah seorang vegetarian dan sangat mendukung kebijakan untuk menggunakan energi terbarukan seperti energi angin dan biomasa. Muhika juga dikenal sebagai orang yang berbicara secara terbuka dan langsung serta apa adanya. Sebagai seorang presiden, ia salah satu sosok yang menjadi idola rakyatnya karena hidupnya yang bersahaja. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang baik dari seorang Muhika, untuk tidak mengedepankan keinginan yang menyengsarakan diri dan orang lain. Dukung terus channel Abah dengan cara subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mangga permios.